Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan sehingganya kita pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kalau pada pertemuan kemarin itu materi kita toleransi dan menghargai perbedaan, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pelaku jujur. Namun demikian, sebelum kita memulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa, bertawasul, membaca suratul Fatihah bersama-sama ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi waswajihi wa duriyatihi sayyuli lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan pada hari ini selalu pada sehat semuanya, sehingganya kita melaksanakan pembelajaran itu berjalan dengan kondusif. Namun demikian, sekarang masih masa-masa pandemi. Jangan lupa ataupun tetap kita mematuhi protokol dari pemerintah, yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Namun demikian, 3M jangan salah diartikan, yaitu mencuci tangan kemudian main Mobile Legend. Boleh main Mobile Legend ataupun main game, namun demikian harus kita ingat kita harus membagi waktunya antara belajar, istirahat, dan main game. Baik, kita akan memasuki materi kita. Sebelum kita memasuki materi kita, dipersiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya. Pada buku kita akan mempelajari tentang di buku kita akan mempelajari di bab 3, yaitu mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, sopan, dan malu. Coba dibuka di halaman 51. Oh ya, jangan lupa untuk pengabsenan kita di Google Form yang sudah kita share di WhatsApp group, jangan lupa diisi untuk pengabsenan pada pertemuan kali ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji ataupun membahas lebih dalam tentang mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Sebelumnya, pasti kalian udah pernah, apa sih definisi dari jujur, santun, kemudian malu? Untuk mengkajinya lebih dalam, mari kita sama-sama membaca cerita ataupun ilustrasi yang sudah Bapak sajikan. Ilustrasi yang pertama ataupun cerita yang pertama, mari kita simak ataupun kita baca bersama-sama. Itu ada cerita Cakil Kena Batunya, judulnya Cakil Kena Batunya. Seorang anak yang bernama Cakil berpura-pura jatuh ketika naik sepeda. Lalu dia dengan suara yang keras meminta tolong. Aduh, tolong. Orang-orang yang ada di sekitar lari tergopoh-gopoh hendak menolongnya. Namun begitu orang-orang sudah mendekat, Cakil berdiri sambil berkata, hahaha, ketawa. Kasihan deh kalian kena tipu. Cakil lalu bangun dan mengayuh sepeda dengan cepat. Melihat tingkahnya, orang-orang itu menggeleng-gelengkan kepala dan jengkel sekali. Sebaliknya, Cakil mengayuh sepedanya sambil tertawa dan merasa puas karena hari itu sudah berhasil menipu banyak orang.
Pada hari berikutnya, Cakil ingin melakukan hal serupa. Ia berpura-pura jatuh lalu meronta-ronta, namun orang-orang tidak mau menolongnya. Cakil tidak kurang akal. Ia meronta semakin keras sambil berusaha mengeluarkan air matanya. Tolong, tolong. Kali ini aku jatuh beneran. Hua, hua. Salah seorang lalu menengok dan merasa kasihan. Lalu ia berkata, "Hei, benar anak itu jatuh. Mari kita tolong dia." Lalu orang-orang itu mendekat dan menolong Cakil yang jatuh dari sepeda. Namun begitu orang-orang sudah mendekat, Cakil cepat-cepat berdiri sambil berkata, "Hahaha, kasihan deh kalian kena tipu lagi." Cakil lalu mengayuh sepedanya dengan cepat. Melihat tingkahnya, orang-orang itu kembali menggeleng-gelengkan kepala dan jengkel sekali. Pada hari berikutnya, Cakil mengayuh sepeda dengan kencang karena tidak hati-hati. Kali ini ia benar-benar jatuh. Ia lalu merintih dan meronta karena kesakitan. Orang-orang yang melihatnya tidak mau menolongnya. Salah seorang lalu menengok dan berkata, "Teman-teman, ini anak yang telah 2 kali menipu kita. Pasti kali ini dia hendak menipu lagi. Mari kita tinggalkan dia, daripada kita dibuat malu lagi." Lalu orang-orang pergi karena menyangka Cakil menipu mereka lagi. Sementara Cakil merintih, meronta, dan menyesali perbuatannya. Kali ini ia kena batunya. Ia menuai kebohongan yang selama ini ia tanam. Kemudian ilustrasi ataupun cerita yang berikutnya ada percakapan antara Adnan dan Faiz. Mari kita baca ataupun kita simak bareng-bareng. Adnan, "Alhamdulillah Faiz, akhirnya dompetku yang hilang beberapa hari lalu sudah kembali." Kata Faiz, "Oh iya, Alhamdulillah, bagaimana ceritanya?" Adnan, "Tadi malam ada seorang datang ke rumah mengembalikan dompetku dan isinya masih utuh." Faiz, "Subhanallah, siapa orang itu? Aku kagum dengan kejujurannya." Adnan, "Namanya Ahmad. Dia pelajar kelas 9 SMP Nusantara Jaya. Aku baru mengenalnya tadi malam." Faiz, "Iya kawan, sungguh mulia akhlaknya. Dia jujur dan peduli." Adnan, "Aku juga kagum padanya, bahkan dia juga menolak aku memberikan imbalan." Faiz, Iya, sungguh luar biasa. Kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini." Kemudian Faiz, "Hikmah pertama, kita harus lebih hati-hati meletakkan barang berharga kita. Yang kedua, sifat jujur dan peduli yang ditunjukkan Ahmad patut kita tiru." Kemudian Adnan, "Sip, betul. Kemudian terdengar suara azan. Oh ya, kita sholat asar dulu yuk." Faiz, "Ayo kita sholat. Setelah sholat aku mau menjemput adikku." Adnan, "Iya deh, sampai ketemu besok kawan. Hati-hati di jalan." Kemudian kisah ataupun ilustrasi yang berikutnya, mari kita baca bersama. Anas bin Malik ataupun yang berjudul Kesaksian Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang perawi hadis terkenal. Anas telah menjadi pembantu atau pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Ia bercerita kepada kawan-kawannya dengan kesungguhan hati. "Kawan-kawanku, sesungguhnya selama 10 tahun menjadi pembantu beliau, aku diperlakukan dengan amat baik." Anas melanjutkan ceritanya. "Rasulullah SAW tidak pernah berkata hus kepadaku. Dia juga tidak pernah sekalipun membentakku dan berkataan, 'Hai Anas, mengapa engkau berbuat begini dan mengapa tidak berbuat begitu?' Subhanallah, sungguh mulia akhlak Rasulullah kepada pembantunya atau pelayannya yang bernama Anas bin Malik tersebut." Sumbernya dari kitab Sahih Muslim. Kemudian ilustrasi cerita berikutnya. Sebagai seorang muslimah, Hidayati berpakaian rapi dan menutup aurat. Ia selalu berbusana muslim jika pergi keluar rumah. Tidak hanya itu, Hidayati sering ditemani salah satu anggota keluarga saat bepergian. Hal ini dilakukan untuk menghindari fitnah dan maksiat. Ia juga berusaha tidak keluar rumah pada malam hari kecuali keperluan yang sangat penting. Itu pun harus ditemani salah satu anggota keluarganya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya. Lebih dari itu, ia malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu,
Hidayati juga sangat berhati-hati ketika mengunggah foto dirinya di akun sosial, jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Ia hanya mengunggah foto-foto dengan busana yang menutup aurat. Nah, dari beberapa kisah ataupun ilustrasi tersebut, bisa kita jabarkan apa sih yang bisa kita ambil? Ya, ternyata yang kita ambil adalah tentang sifat jujur, santun, dan malu. Baik anak-anak, saya mau bertanya kepada anak-anak, apa sih definisi dari jujur, santun, dan malu? Coba bantu Bapak untuk menjawabnya. Apa itu definisi jujur, santun, dan malu? Ya, baik. Untuk mempersamakan apa sih persepsi ataupun definisi dari jujur, santun, dan malu, mari kita ulas bersama-sama. Jujur adalah berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan. Kemudian, santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Selanjutnya, berikutnya yaitu malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, dan hina. Bagaimana anak-anak, sudah sampai di sini ada yang dipertanyakan ataupun mungkin sudah paham? Kita lanjut lagi. Baik, apa sih manfaat jujur? Kenapa sih kita harus belajar jujur? Kemudian apa definisi jujur? Nah, sekarang kita bahas tentang manfaat jujur. Manfaat dari kita mempunyai sifat jujur yang pertama adalah jujur akan melahirkan ketenangan. Orang jujur akan tenang dan percaya diri karena tidak akan ataupun tidak ada ketakutan sedikit pun. Sebaliknya seorang pembohong akan gelisah dan takut kebohongannya terbongkar. Kemudian yang kedua, orang jujur akan dicintai oleh manusia. Sudah menjadi tabiat dasar bahwa setiap manusia menyukai kejujuran tanpa memandang suku, agama, dan ras. Orang yang jujur pasti disukai semua manusia. Yang berikutnya, yang ketiga, jujur akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rezeki yang didapatkan dengan jujur akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga manfaat daripada santun. Kenapa sih kita belajar definisi santun, apa pengertian dari santun? Kemudian setelah kita tahu apa pengertian dari santun, kita bahas tentang manfaat daripada sifat santun. Yang pertama, manfaat dari mempunyai sifat santun yaitu mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi orang lain sehingga mudah diterima oleh orang lain. Kemudian yang kedua, menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkan. Misalnya pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat akan sering bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak sehingga akan menambah kesuksesan. Kemudian yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Kemudian Rasulullah SAW juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa. Kemudian setelah kita tahu apa sih definisi daripada malu, dan kemudian kita harus terapkan itu sifat malu di dalam lingkungan. Nah, sekarang manfaat daripada mempunyai sifat malu. Yang pertama yaitu mencegah dari perbuatan tercela. Seseorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela sebab ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendorong seseorang berbuat kebaikan sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Selanjutnya yang ketiga, manfaat daripada sifat malu tersebut yaitu mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikianlah definisi daripada jujur, santun, dan malu. Kemudian juga manfaat dari jujur, mempunyai sifat yang jujur, kemudian sifat santun, sifat malu, itulah manfaatnya yang tadi sudah dipaparkan. Jadi bisa kita implementasikan ataupun kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan. Bagaimana anak-anak, mungkin ada yang dipertanyakan ataupun mungkin ada kurang paham? Baik, kita lanjutkan berikutnya. Adapun ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan untuk berbuat jujur, sopan, dan santun. Yang pertama yaitu surat Ali Imran ayat ke-77. Mari kita sama-sama membaca Al-Quran ataupun membaca surat Ali Imran. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran kali ini sebagai amal ibadah kita pada pertemuan kita kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Kita sama-sama baca, artinya sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Itu di dalam surat Quran, surat Ali Imran ayat ke-77. Yang berikutnya yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-83. Itu ada juga ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sikap sopan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-83. Mari kita sama-sama juga baca surat Al-Baqarah ayat ke-83. Mudah-mudahan bacaan kali ini kita sebagai amal ibadah kita bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila لا تعبدون إلى الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولوتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Sama-sama baca artinya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertuturlah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengakhiri kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-83. Demikian pada pertemuan kita kali ini kita sudah membahas tentang apa sih definisi jujur, definisi santun, definisi daripada sifat malu, kemudian manfaat dari definisi sifat malu, jujur, kemudian sifat sopan sudah kita bahas, kemudian begitu juga manfaatnya. Untuk itu
Mari kita sama-sama setelah kita udah mempelajari pelajaran kali ini, mari kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan kita mempunyai sifat yang jujur, sifat yang sopan, dan sifat yang malu, kita terselamatkan ataupun selamat untuk menjalani kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Kemudian di sini ada pertanyaan nanti lewat Google Form, nanti dikerjakan untuk pertemuan berikutnya. Kita akan mengulas lagi tentang definisi jujur, kemudian definisi sopan, kemudian definisi malu, agar kita lebih menguatkan ingatan kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan, ataupun itu saja pada pertemuan kita kali ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan, Bapak mohon maaf yang seluas-luasnya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.